Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 645 ya, aku melihatnya tadi. Masing-masing dari Yuda dan Johnson bisa disebut sebagai penguasa dan mereka adalah orang yang tidak bisa diganggu dengan mudah. Johnson bisa diibaratkan bisa menutupi langit hanya dengan satu tangannya di kota Surabaya. Bahkan di Provinsi Jawa Timur, hanya sedikit orang yang dapat menandingi Johnson. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Johnson sekarang adalah orang terkaya di Provinsi Jawa Timur dan kekuatannya pasti di luar imajinasi orang biasa. Sementara Yuda juga tidak kalah darinya. Dia adalah bos dari perusahaan perdagangan terbesar di Malaysia yang nilainya sudah melebihi 1 triliun. Namun yang begitu tak terduga adalah kedua orang ini bekerja untuk orang lain. Betapa mengerikannya bos di belakang mereka. Yuda berkata kepada semua orang sambil tersenyum, Johnson dan aku sebenarnya bekerja untuk Pak Chandra Wiwangsa. Saat itu, kalau bukan karena Pak Chandra Wiwangsa, aku dan Johnson tidak akan seperti sekarang ini. Di mata banyak orang, Johnson dan aku adalah musuh dan kami selalu bersaing, tetapi nyatanya kami bukan musuh sama sekali. Aku memang bersaing dengan Johnson, lagi pula, kami berdua bekerja di sisi Pak Chandra Wiwangsa dan kepribadian kami agak mirip, jadi pasti akan ada beberapa konflik dan perbedaan pendapat di antara kami berdua. Setelah mendengar perkataan Yuda, semua orang terkejut. Semua orang melihat ke arah Yuda dengan mata berbinar. Terlihat jelas bahwa mereka sangat tertarik dengan hal-hal antara Yuda dan Johnson ini. Pak Chandra Wiwangsa saat itu bisa melihat bahwa aku dan Johnson berada dalam hubungan yang tidak cocok. Jadi dia membuat kompromi, yaitu membiarkan kami berdua menjalankan perusahaan masing-masing, dan dalam waktu setengah tahun, siapapun yang memiliki perusahaan yang lebih baik akan tinggal di Surabaya, dan siapa yang kalah akan pergi dan bekerja ke tempat lain. Yuda terdiam sebentar, lalu melanjutkan sambil tersenyum, kalian semua pasti sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku kalah dari Johnson dan meninggalkan Surabaya, dan setelah meninggalkan Surabaya, Pak Chandra Wiwangsa memberiku banyak uang dan memperkenalkanku pada beberapa orang-orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Oleh karena itu, aku bisa menjalankan perusahaan perdagangan di Malaysia dan aku bisa memiliki apa yang aku miliki hari ini. Yura bertanya pada Yuda dengan nada bingung, namun, kenapa aku tidak pernah mendengar ayah menyebutkan masalah ini sebelumnya, ayah? Aku selalu berpikir bahwa kalah dari Johnson adalah hal yang sangat memalukan, jadi aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Namun, sekarang aku dan Johnson sudah tua dan aku juga melihat beberapa hal dengan cara berpikir yang berbeda. Pak Chandra melakukan ini untuk kebaikan kami berdua. Jika Johnson dan aku bekerja bersama, kontradiksi akan semakin besar. Bagaimanapun juga, kami berdua masih muda dan energik saat itu, tetapi jika kami berdua berpisah, maka kami berdua mungkin memiliki perkembangan yang baik. Sekarang aku mengerti kerja keras Pak Chandra. Oh, begitu. Setelah mendengar kata-kata Yuda, semua orang tiba-tiba menyadari apa yang sebenarnya terjadi antara Yuda dan Johnson. Ternyata apa yang selama ini mereka dengar tidak sepenuhnya benar. Jeremy juga sangat tertarik dengan orang di belakang Yuda dan bertanya dengan lembut, Om Yuda, siapa bos di belakang Om Yuda? Dia pasti sangat kuat. Petik 2. Bosku dan Johnson sebelumnya adalah Chandra Wiwangsa. Sekarang Pak Chandra telah meninggal dunia. Seharusnya ketua yang baru adalah orang yang bernama Tuan Muda Morgan. Namun, aku belum mengetahui begitu jelas tentang informasi spesifik tentang Tuan Muda Morgan. Lagi pula, aku baru saja kembali ke Indonesia, kata Yuda santai. Tuan Muda Morgan, mendengar kata-kata Yuda, orang-orang hanya bisa terdiam sejenak seolah-olah tidak ada yang tahu siapa Tuan Muda Morgan itu. Namun, Angel menoleh dan melihat Morgan lalu berkata, dia juga Morgan, apa Tuan Muda Morgan itu adalah Morgan ini, haha. Setelah mendengar kata-kata Angel, semua orang tertawa. Jelas, orang-orang ini tahu bahwa Angel sedang mengolok-olok Morgan. Dengan begitu banyak orang yang hadir, hanya Yura dan Stella yang tidak tertawa. Yuda pun menatap Morgan sekilas, lalu melanjutkan, apa kalian semua pernah mendengar tentang Hadi? Aku pernah mendengar bahwa dia adalah orang nomor 1 di dunia bawah tanah di kota Surabaya. Kekuatannya juga sangat mengerikan, ucap Arka cepat. Hadi pun sama seperti aku dan Johnson, dia adalah bawahan Tuan Muda Morgan ini, ucap Yuda pelan.
Ya Tuhan, siapa Tuan Muda Morgan ini? Betapa menakutkannya dia. Banyak orang tersentak saat itu. Betapa dahsyatnya kekuatan Tuan Muda Morgan hingga dia bisa membiarkan Yuda, Johnson dan Hadi bekerja untuknya. Orang-orang ini hampir tidak bisa membayangkannya sekarang. Aku tidak tahu berapa umur Tuan Muda Morgan ini. Kalau saja dia tidak jauh lebih tua dari aku ingin menikahi Tuan Muda Morgan ini. Di usia yang begitu muda ini, aku memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk mendapatkan pria dan selama sisa hidupku, aku tidak perlu khawatir tentang uang jika aku bisa bersamanya, kata Angel dengan wajah sok cantik. Mungkin Tuan Muda Morgan ini sudah tua dan sekarang kamu juga sudah punya pacar, kan? Kata Viola dengan nada sedikit tak berdaya. Jika pacarku bisa memiliki setengah dari kekuatan Tuan Muda Morgan, aku akan mati di atasnya. Namun, sayang sekali dia hanya generasi kedua yang kaya biasa. Dibandingkan dengan Tuan Muda Morgan, mereka berdua seperti langit dan bumi, kata Angel dengan lembut. Mendengar pernyataan ini, Viola menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Semua orang mulai membicarakan Tuan Muda Morgan, tetapi Stella terus menatap Morgan lembut dengan matanya yang indah dan menghela napas sambil bergumam dalam hatinya, dasar orang-orang bodoh, Tuan Muda Morgan itu duduk di samping kalian dan kamu bahkan tidak tahu. Saat ini, Stella telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah memberitahu identitas Morgan apapun yang terjadi. Semakin banyak orang tahu, semakin tidak menguntungkan baginya. Sekarang tidak ada yang tahu siapa Morgan. Bagi Stella, ini adalah kesempatan emas. Memikirkan hal ini, Stella memandang Morgan dengan lebih bersemangat dan bahagia, bahkan dia berinisiatif untuk membawakan 2 piring makanan untuk Morgan. Jika itu Morgan sebelumnya, dia mungkin akan bingung oleh keramahan Stella, tetapi sekarang Morgan memiliki beberapa wanita di sekelilingnya dan tentu saja dia memahami pikiran wanita yang tiba-tiba baik padanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Stella, hanya saja Morgan masih ragu-ragu tentang Stella dan berniat mengabaikannya dulu. Jangankan memikirkan sikap Stella, bahkan mengenai sikap Yura pun Morgan juga masih bingung. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka selesai makan dan kemudian mulai bermain game di ruang tamu. Ibu Yura, Sinta, mencoba memberi isyarat pada Yuda dengan matanya, lalu mereka berjalan ke atas. Setelah naik ke atas, Yuda bertanya kepada Sinta dengan nada bingung, "Ada apa?" "Yuda, apa kamu melihat anak yang bernama Morgan itu?" tanya Sinta sambil mengerutkan kening. "Ya, aku melihatnya tadi." "Ada apa?" Yuda bertanya. "Apa?"